Sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau kantong pembekalan atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai bagi rumah ini. Jika di situ ada orang yang layak menerima damai, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang dicintai Tuhan, hari ini bersama-sama dengan seluruh gereja kita merayakan Hari Minggu Biasa ke-14. Secara khusus di Paroki Cilandak juga akan ada pelantikan DPH dan DPP. Jadi sedikit disclaimer, misalnya akan lebih panjang dibandingkan biasanya. Yang nggak tahan silakan pintu keluar di sebelah sana gitu ya. Nggak apa-apa lah kita bisa lebih panjang dibandingkan biasanya. Karena hari ini DPH-nya di depan, DPP-nya di belakang ya. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang dicintai Tuhan, apa yang bisa kita renungkan bersama-sama dalam kaitan kebersamaan liturgi kita dengan juga momen yang dirasakan oleh teman-teman DPH dan DPP yang baru dilantik. Pertama-tama, kadang-kadang kita nggak bisa memilih bacaan Injilnya, momennya seperti apa gitu ya. Ini kan temanya adalah pelantikan DPH dan DPP gitu ya. Bacaannya apa? Aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala, saudara-saudara. Saudara-saudara yang dicintai Tuhan, Paus Yohanes Paulus pertama itu pernah mengungkapkan satu hal yang menarik. Paus Yohanes Paulus pertama itu hanya menjadi paus sekitar beberapa bulan sebelum dia wafat. Dia mengatakan begini, marilah kita lihat Allah itu bukan hanya sebagai Bapa, tapi sebagai Ibu. Kan semua Allah itu kan gambarannya Bapa, Bapa kami dan lain sebagainya. Tapi Yohanes Paulus pertama mengungkapkan Allah itu ada sebagai Ibu. Gitu ya. Ibu yang berbelas kasih, Ibu yang menjaga, dan dia menggunakan peribahasa Allah sebagai seorang ibu berdasarkan dari bacaan pertama yang kita dengar, yaitu adalah seperti seorang yang dihibur ibunya, demikianlah kamu akan dihibur di Yerusalem. Jadi bacaan pertama dari kitab Yesaya itu menunjukkan cinta seorang ibu, dan itu adalah gambaran seorang Allah. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang dicintai Tuhan, saya yakin kita semua punya memori yang bagus mengenai seorang ibu. Ibu adalah menunjukkan yang namanya kebesaran, kalau boleh saya katakan demikian. Kota yang paling besar, ibu kota. Jari yang paling besar, ibu jari. Jadi ibu itu menunjukkan kebesaran, makanya kalau ibu-ibu besar-besar sesuai dengan namanya gitu. Dan kebesaran hidup itu ditunjukkan dengan perawatan cinta yang luar biasa kepada anak-anaknya. Dan kasih Allah yang begitu besar dalam diri seorang ibu, itu menjadi pendasaran untuk bacaan Injil hari ini. Bacaan Injilnya itu seolah-olah berat ya. Yesus mengutus muridnya berdua-dua, nggak boleh bawa apa-apa. Kemudian ketika tidak boleh bawa apa-apa, mereka harus yang namanya buat ini, buat itu, dan lain sebagainya. Tapi saudara-saudara yang dicintai Tuhan, kalau kita lihat, Yesus yang tidak sepertinya memberikan perlengkapan kepada murid-muridnya, itu memberikan perlengkapan yang amat sangat istimewa. Ia memberikan Roh Kudusnya sendiri kepada murid-muridnya. Dan Roh Kudus yang diberikan kepada murid-muridnya itu ditunjukkan dengan peristiwa yang luar biasa ketika pertama-tama Yesus mengutus mereka berdua-dua. Ini adalah kata simbolis yang buat saya amat sangat istimewa. Berdua-dua.
Maka pertama-tama saudara-saudara yang dicintai Tuhan, misi Tuhan itu pasti yang namanya berdua-dua. Misi Tuhan pasti yang namanya melibatkan kebersamaan, dan juga misi Tuhan melibatkan yang namanya sinodalitas. Maka saudara-saudara yang dicintai Tuhan, kita syukuri sinodalitas yang hidup dalam gereja kita, dan sinodalitas itu tampak dalam yang namanya gereja yang hidup sungguh-sungguh. Maka saudara-saudara yang dicintai Tuhan, pertama-tama kita syukuri kebersamaan kita, hadir dalam hidup, hadir dalam kebersamaan, hadir dalam komunitas. Kita syukuri itu semua. Makanya Romo-Romo senantiasa diutus berdua-dua. Maka pertama-tama yang kita mohon adalah Romo-Romo, Bapak Ibu, Dewan Paroki, DPH, DPP, itu semuanya rukun. Itulah yang namanya pertama-tama kita mohonkan agar semuanya rukun. Kalau rukun biasanya kerjanya bagus. Itu yang pertama-tama. Yang kedua, saudara-saudara yang dicintai Tuhan, Yesus tidak memberikan banyak perintah selain memberikan yang namanya ajakan untuk mereka memberi damai sejahtera. Maka ibu bapak dan saudara-saudara yang dicintai Tuhan, DPH dan DPP yang dilantik hari ini, tugasnya sederhana, membawa damai sejahtera. Hari ini kita berdoa agar semua yang dilantik dapat mewujudkan tanggung jawab membawa damai sejahtera. Bagaimanapun kadang-kadang itu berat untuk yang namanya ada tantangan dan tanggung jawab. Apalagi keluarganya aktif gitu ya. Saya kadang-kadang itu kagum dengan seksi liturgi. Ada seksi liturgi di sini ya. Membuat jadwal kan susah-susah. Apalagi menjadwalkan keluarga yang aktif. Bapaknya prodiakon dijadwalkan Sabtu sore. Ibunya lektor dijadwalkan Minggu pagi. Anaknya yang pertama organis dijadwalkan Minggu siang. Anaknya yang kedua misinar dijadwalkan Minggu sore. Apa yang dipersatukan Allah dipisahkan seksi liturgi, saudara-saudara itu. Tapi marilah kita mohon rahmat dari Tuhan agar mereka yang dipercaya untuk melaksanakan tugas ini itu dapat membawa damai sejahtera, sehingga setiap orang yang datang ke tempat ini merasakan yang namanya sungguh-sungguh mendapatkan penyertaan dari Tuhan. Maka Bapak Ibu, lepas dari yang namanya semua kesibukan, keruwetan hidup, mengisi sapa dan lain sebagainya, tugas kita pertama-tama adalah membawa damai sejahtera, damai. Yang kedua, saudara-saudara yang dicintai Tuhan, saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah rela bersedia menjadi DPH dan DPP. Terima kasih untuk DPH yang lama di sebelah sini ya. Bapak Ibu sudah merasakan kemerdekaan. Dan terima kasih Bapak Ibu yang mau dilantik. Kita kan mau jadi DPH, DPP kan karena 4 alasan. 1, dipanggil. 2, diutus. 3, dipaksa. 4, dijebak, saudara-saudara. Tiba-tiba ada pemilihan, tiba-tiba kepilih gitu ya. Tapi saudara-saudara yang dicintai Tuhan, apapun motivasinya, ataupun apapun yang kita rasakan, kita belajar seperti Rasul Paulus mengatakan, aku telah ditangkap oleh Kristus. Dan Bapak Ibu ditangkap oleh Kristus, pelayanan ke depan Bapak Ibu saya yakin dan percaya Tuhan Yesus memberikan kuasa yang amat sangat luar biasa. Kalau kita lihat yang namanya bacaan Injil hari ini, bolehlah kita baca dalam teks sesudahnya. Teks sesudahnya itu para murid kembali dan mereka bersuka cita. Tuhan juga setan-setan tunduk kepada kami berkat namamu. Ini teks selanjutnya. Maka ibu bapak dan saudara-saudara yang dicintai Tuhan, 3 tahun mendatang Bapak Ibu akan mengatakan terima kasih Tuhan. Sudah bisa melayani dengan baik, sudah bisa membawa damai sejahtera, dan sudah bisa membawa yang namanya orang dalam kehidupan bersama dengan Tuhan. Akhirnya yang terakhir, saya menitipkan pesan sederhana, terima kasih untuk Bapak Ibu semua dari Bapak Uskup Ignatius Suharyo, tadi saya sudah laporan kepada dia, sore ini saya akan ke sini gitu ya. Terima kasih untuk kesiapsediaannya dan kerelaan hatinya untuk membantu gereja membawa nama Tuhan semakin dimuliakan. Dan semoga gereja di Keuskupan Agung Jakarta sungguh-sungguh menjadi gereja yang hidup. Saya yakin dan percaya dan saya mensyukuri tahun jubileum ini, gereja itu sungguh-sungguh kelihatan hidup. Khususnya dengan Porta Sancta, saudara-saudara. Kalau kita lihat sebetulnya Porta Sancta itu hanya ada 4 basilika di kota Roma. Tapi Vatikan mengatakan silakan gereja-gereja lain, keuskupan-keuskupan membuat daya kreativitasnya sendiri untuk merayakan tahun jubileum. Di Bandung bikin 9 Porta Sancta, di Semarang juga, di Bogor tidak ada,
Di Jakarta 70 Porta Sankta, saudara-saudara. Bisa bayangkan 70 Porta Sankta. Tapi saya merasakan tahun jubileum ini adalah tahun sungguh-sungguh yang hidup gitu ya. Saya tinggal di katedral, gitu ya. Setiap tanggal merah itu Porta Sankta itu luar biasa. Dari jam 6 pagi sampai jam 11 saya mendengarkan lagu yang sama. Api hidup lambang harapanku. Itu ibaratnya Spotify satu lagu diputar-putar gitu. Tapi itu menggembirakan buat saya, melihat Porta Sankta kan menggembirakan. Satu, membantu ekonomi umat. Nasi box laku, kaos laku, sablon laku, bis laku, snack laku, gantungan kunci luce laku, dan lain sebagainya. Itu mengembangkan ekonomi umat, dan orang datang dengan bajunya masing-masing, ada yang baju orange, dan masing-masing dengan kaosnya sendiri. Buat saya ini sungguh-sungguh gereja yang hidup. Gitu. Istimewa, saya mengatakan tahun jubileum adalah tahun yang istimewa. Orang bergerak bersama-sama, dan yang kedua kita semua jadi tahu gereja-gereja di KAJ. Kebanyakan dari kita hanya tahu gereja kan 3, gereja saya, orang tua saya, dan katedral. Tapi karena Porta Sankta 9 gereja di 9 dekanat, itu orang jadi jalan-jalan kemana-mana. Buat saya ini adalah gereja yang hidup. Rame saudara-saudara, kita bersyukur untuk Porta Sankta ini tahun jubileum. Sungguh-sungguh semoga tidak hanya menghasilkan kesalehan pribadi, tapi menggerakkan kita untuk membawa orang lain menjadi tanda pengharapan. Dan membawa pengharapan untuk orang lain. Saya mau mengatakan sederhana, semoga secara Porta Sankta ini pertama memang menunjukkan gereja kita adalah gereja yang hidup. Semoga gereja yang hidup juga ditampakkan di paroki Cilandak. Kisah gereja kan sederhana ya. Pertama dari Galilea, Yesus bersama dengan murid-muridnya 4 orang. Dari Galilea ke Yerusalem, Yesus wafat di sana. Dari Yerusalem ke Antioquia, tempat pertama kali kita disebut Kristen. Dari Antioquia itu ke Roma, Petrus dan Paulus wafat di sana. Dari Roma ke utara di Belanda, ke selatan di Portugal. Dari utara di Belanda dan selatan di Portugal, gereja itu datang ke Batavia. Dari Batavia datang ke Cilandak, saudara-saudara. Semoga Bapak Ibu pelayanannya dan kita semua yang hadir sungguh-sungguh bisa mengartikan inilah gereja yang hidup, yang kita merasakan sukacita di dalamnya. Dan semoga persiapan tahun jubileum ini, saya mengatakan kembali, tidak pertama-tama untuk menjadi kesalehan pribadi kita, tapi kita membawa tanda pengharapan untuk orang-orang di sekitar kita. Damai sejahtera bagi kamu, itu yang kita rasakan dari Tuhan Yesus yang kita berikan kepada orang-orang di sekitar kita. Dan kita berdoa semoga gereja kita sungguh-sungguh menjadi gereja yang hidup, di mana setiap orang merasakan sukacita, damai sejahtera. Dan ketika kita menyelesaikan misi kita, kita bisa mengatakan sama seperti para murid mengatakan, Tuhan juga setan-setan takluk kepada kami lewat namamu. Dan dengan demikian nama Tuhan dimuliakan. Semoga damai sejahtera senantiasa dilimpahkan melalui tugas perutusan kita masing-masing. Amin.